Saruh bin Ra'u itu 67, 68 bin Falih, 69 bin Abir, 70 bin Salih, 71 bin Arfaqshad, 72 bin Sam bin Nuh alaihissalam, 73 bin Lamik, 74 bin Mutawassil, 75 bin Akhuh. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Nabi Idris alaihissalam, wallahu a'lam. 76 bin Yarid, 77 bin Mihlain, 78 bin Qailan, 79 bin Anushah, 80 bin Sids, 81 bin Adam. Allahu a'lam. Ini disarikan diambil dari Ibn Hisham. Sumber-sumber sejarah berbeda-beda ya, dalam menyebutnya juga beda. Ya, ini dari Ibn Hisham, ahli sejarah Ibn Hisham. Ini wallahu a'lam. Tidak harus mempercayai ini ya. Tapi sebagai catatan kita boleh ya, sekedar ingin tahu, karena ini bukan akidah. Ya, bukan akidah yang harus dapat dari, tapi ya harus besar benar dari hadis sahih, tidak begitu. Ya, saya lanjutkan di sini. Ada yang berpendapat bahwa jumlah bapak kakek antara Adnan dan Ismail adalah 7. Ya, antara Adnan dan Ismail adalah 7. Ya, antara Adnan, ini banyak di sini. Antara Adnan dan Ismail ada berapa? Ismail 22. Ya, kita lihat nasab Nabi Muhammad saja, sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang saya akan bacakan di sini dari buku halaman 256. Coba lihat. Dan saya akan lihat sirahnya mereka, autobiografinya yang saya ambil dari mana saja. Karena saya ambil dari Bidayatul Mustahil, Al-Bidayah wa Nihayah. Saya ambil dari Tabari ya, dan lain-lain yang disediakan di internet. Di buku-buku juga ada PDF. Ya, tapi nggak semuanya saya dapatkan pada waktunya ya. Kita lihat saja ya. 1. Fihr. Siapa Fihr? Fihr bin Malik. Coba lihat tuh halaman 266. Fihr bin Malik. Ini dari Wikipedia ya, yang kita percaya. Fihr bin Malik, fa ha ra. Ya, Malik, mim alif lam ka. Ya, dikenal atas leluhur Nabi Islam yaitu Muhammad dan sebagai cabang suku Quraisy. Suami atau istri Laila binti Al-Haris. Anaknya yaitu anaknya siapa? Ghalib. Ya. Muharib. Ya. Begitu. Harif. Asad, Au, Zaun dan Dib. Ada di sini ditambahkan. Di sini Ustaz mencatat 3 saja. Tapi yang saya dapat di tempat lain, anaknya itu Ghalib yang akan menurunkan Nabi Muhammad SAW, Muharib, Haris, Asad, Au, Zaun dan Dib. Ya, ini sumbernya kita tidak tahu. Tapi kita ambil yang dari Ustaz Firanda, yaitu Al-Harith, alif lam ha bermain, Al-Harith ra sa, Al-Harith. Terus Ghalib, gha bermain, Ghalib. Ya, Muharib, Muharib. Bisa kelihatan kan? Silakan catat di. Kalau ini boleh dicatat, bagus. Ya, saya tambahan aja. Orang tua Malik bin Nadar, Jandalah binti ya Al-Harab Jurhum. Ini yang Jurhum itu. Waktu datang kelompok Jurhum
Dan berarti dari Yaman jumpa Hajar dan terjadilah pernikahan. Ya, tapi mereka sopan. Mereka tahu pemilik Zamzam adalah Hajar dan Ismail. Ya, mereka kami tinggal dekat sini. Hajar langsung jawab, boleh. Ini kan syurut, syarat. Boleh, tapi air ini bukan punya kamu, ini punya saya, punya kami, saya dan anak saya. Begitu. Terserah resikonya mau dibunuh, tapi Hajar itu wanita yang kuat, taat pada suami, taat pada Allah, taat kemudian taat pada suami. Makanya ketaatan seorang tua akan membuat anaknya juga taat. Kalau ingin punya anak yang taat pada ayah, pada ibu, cari istri yang taat. Kalau istrinya udah mulai ngebandel, ya, suruh ini suruh nggak mau, nggak menyenangkan, ya, dede yang belum nikah, cari istri yang taat. Ya, itu nomor satu ketaatan. Nanti cobaannya macam-macam. Makanya Ismail taat karena dilihat ibunya itu sangat taat. Bagaimana tidak taat? Di tengah ditinggalkan, di tengah padang pasir cuma sekantong air dan kurma sampai habis. Nggak ada penjelasan dari Nabi. Kan dari Ibrahim tidak bilang nanti kalau habis nanti akan datang malaikat mengarang-arang. Nggak ada penjelasan. Nabi Ibrahim juga nggak tahu. Apakah ini Allah yang nyuruh? Ya, kalau Allah aku tenang, pasti dia nggak akan menelantarkanku. Allah pemilik alam semesta yang bintang-bintangnya triliunan, ya mungkin galaksi juga triliunan, yang air triliunan liter katanya sekarang. Ya kita ada samudra di atas, setelah samudra arsy-Nya Allah. Masa nggak mampu ngurus 3 orang hambanya di muka bumi ini? Kan nggak masuk akal. Ya, begitu. Dan alhamdulillah terbukti sampai sekarang. Lihat yang sedang untuk ke umroh, lihat itu dari tanah kosong. Inilah leluhur Nabi Muhammad SAW. Ya, Fihr bin Malik, bahasa Arab Fihr bin Malik, atau julukannya Quraisy, adalah salah seorang nenek moyang suku Quraisy. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nama lengkapnya adalah, ya, nama lengkapnya Fihr bin Malik bin Nadir bin Nadar bin Kinana, salah seorang kepala suku dari Bani Kinana. Bani Kinana adalah salah satu kabilah Bani Adnan yang merupakan keturunan dari Ismail. Ya, Fihr dan anak keturunannya menetap di kota Mekah di wilayah Hijaz. Jadi Fihr itu sudah di daerah Mekah, di wilayah Hijaz. Kenapa? Karena memang bapaknya kakek-kakeknya di Mekah di situ. Ismail kecil dulu, ya, dibawa oleh Ibrahim. Jadi keturunannya ada yang berkah, ada yang pindah, ada, ya, begitu. Peran Fihr bin Malik memimpin penduduk Mekah memerangi bala tentara bangsa Himyar ketika mereka datang untuk memindahkan Ka'bah ke Yaman. Jadi yang Ka'bah ini banyak dimusuhi, dijahati, dihasadi, hasad orang-orang kepada Mekah, kepada Ka'bah, mau dipindahin lah, aneh. Ini dan berhasil mengalahkan pasukan tersebut. Fihr bin Malik menggalang pasukan gabungan yang terdiri dari Quraisy, Bani Kinana, Bani Huzaimah, Bani As'ad, Bani Juzam, dan beberapa kabilah Mudar. Raja Himyar Hasan bin Abdul Khalal bin Maktub bin Zulfurat al-Himyari berhasil ditawan dan setelah 3 tahun baru dibebaskan setelah membayar uang tebusan. Fihr bin Malik memperhatikan kebutuhan para peziarah haji yang datang ke Mekah dan sebagai mata pencarian dia berdagang dengan kabilah bangsa Arab lainnya. Gitu, ya. Panjang sekali, saya tidak akan bacakan semuanya. Ya, sumbernya juga ada. Jadi sejarah Nabi dicatat oleh seluruh manusia di muka bumi ini yang punya kehormatan.
walaupun dia nggak masuk Islam. Para orientalis banyak mencatat dalam tujuannya mengacau, dalam tujuannya merusak, ada juga. Seperti yang paling merusak adalah si Syiah ini, Al-Majlisi dalam Bihar Anwar. Dia merusak sekali turunan Umar radhiyallahu anhu, dirusak. Dan memang Umar sampai Rasulullah dalam kakek yang di sini begitu. Itu banyak dia mengacau. Hati-hati, jangan baca sembarangan. Kalau sudah dari Syiah, tinggalkan. Baik, kita masuk ke Al-Harith. Ada catatan di sini dan saya, kalau Ustadz telah menjelaskan Qusay dari hadis dan dijelaskan panjang sekali sampai 2 halaman. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Qusay-nya dijelaskan panjang sekali. Kita nggak akan ulang, saya ambil nanti saya lewatkan saja. Qusay saya ambil dari yang saya tulis. Al-Harith bin Fihr bin Harith bin Fihr adalah satu klan. Nah, di sini juga Al-Harithnya kita nggak dapatkan begitu banyak, cuma sedikit. Tapi Bani Al-Harith yang kita dapatkan. Nanti namanya Harith. Ya, adalah satu klan atau cabang keluarga dari suku Quraisy. Nama klan ini berasal dari nama Al-Harith bin Fihr bin Malik, yaitu tokoh asal yang menurunkan klan tersebut. Ya, saya tidak dapatkan Al-Harithnya, mungkin kurang usaha. Ya, karena perlu search, perlu Google, perlu cari di Al-Jami, Maktabah Syamilah dan lain-lain. Kita kurang. Ya, tapi di Al-Bidayah wa Nihayah juga tidak terlalu banyak menyediakan suku-suku Arab nama-nama ini. Tapi turunannya ada di sini, catat sedikit. Bani Al-Harith termasuk dalam kelompok Quraisy pinggiran. Jadi ada Quraisy tengah, Quraisy pinggiran. Kenapa? Karena dia yang Al-Harith nggak melahirkan turunan ke Nabi, tidak. Jadi Quraisy pinggiran. Ya. Tinggalnya di pinggiran kota Mekah. Uqbah bin Nafi, panglima pasukan Islam yang menaklukkan Afrika Utara, berasal dari keturunan Bani Al-Harith. Ya, jadi para sahabat, para pejuang itu tercatat. Kalau mereka tercatat benar, mereka akan jumpa di Bani Al-Harith, begitu. Uqbah bin Nafi. Ya. Uqbah menjadi keluarga dan klan Arab yang terpandang di antara masyarakat Muslim di Afrika Utara dan Andalusia pada abad ke-8. Pada abad 8 ada negara namanya Andalusia, itu negara Islam, Spanyol. Ya. Nah, kenapa terjadi negara Andalusia? Waktu Islam jaya, Abbasiyah menguasai seluruh dunia sampai hampir Eropa. Setelah berebut kekuasaan antara Abbasiyah dan Umayyah, lalu semua kekuasaan Umayyah, Bani Umayyah, Umayyah diambil oleh Abbasiyah. Abbasiyah menghitapkan kepada, menasabkan kepada Al-Abbas paman Nabi. Ya, Ahlul Bait lah gitu. Ya, mau Umayyah bukan. Nah, habis tersisalah di Andalusia itu ada salah satu amir atau petinggi Bani Umayyah dikejar, mau dibunuh karena dia calon khalifah. Kalau masih hidup bisa jadi khalifah. Maka dikejar sampailah dia berenang, sampailah dia ke Andalusia. Maka Andalusia menjadi satu-satunya Bani Umayyah yang bertahan di saat kerajaan Khalifahan Abbasiyah. Ya, pembunuhannya kejam, walaupun sama Islam. Tapi pada tahun sekian itu kita kalah dengan Nasrani, dibunuhin
berjuta-juta orang dibunuh. Dan ada museum cara penyiksaan kaum Kristen kepada umat Islam dan dimurtadkan. Kalau nggak Islam dimurtadkan. Ada kursi seperti ini isinya duri, durian besar-besar ini, disuruh duduk disiksa. Ada yang dihancurkan seperti di ini kepalanya, ada yang ditombak, ya, dan lain-lain. Ya, kita nggak harus takut. Nggak akan mereka nyiksa manusia yang seperti siksaan Allah. Mereka berusaha menyaingi Allah dalam azab neraka. Enggak, mereka nggak sanggup. Karena kalau udah hancur, mereka nggak bisa hidupin lagi, utuhin lagi. Misalkan dioperasi kulit habis dibakar, operasi plastik, bakar lagi. Biaya mahal, belum ada ilmu seperti itu zaman itu. Ya, kalau Allah kulit dibakar, diperbagus lagi. Kepala dihancurin, bagus lagi, dihancurin lagi. Na'udzubillah, ya. Kita harus berlindung pada Allah dari api nerakanya Allah. Yang punya neraka Allah, kita berlindung kepada pemiliknya. Ya, betapa mengerikan. Seharusnya kita udah gak bisa ketawa ya kalau dengar bahasan-bahasan ini. Di dunia saja kita hampir gak enak makan kalau lihat kisah kejahatan Nasrani kepada umat Islam di Spanyol, Andalus. Ya, begitu. Terus kita masuk ke Ghalib. Ghalib bin Fihr. Ini yang menurunkan, ya, turunannya Rasulullah dari Ghalib ini. Ya. Ghalib ghaib bermad lam ba bin Fihr. Dikenal atau Nabi Muhammad SAW berbagai cabang suku Quraisy. Ya, suami atau istri Atikah binti Yakhlud, Salma binti Amr. Anaknya adalah Lu'ay bin Ghalib. Di sini catat oleh Ustaz, Lu'ay dan Taim. Ya, cuma dua. Anaknya itu Lu'ay bin Ghalib, Taim bin Ghalib. Kalau di sini tiga, Qais bin Ghalib. Ya, Wikipedia ini lebih luas, tapi belum boleh kita ambil, boleh tidak. Ya, kalau Ustaz hanya menurunkan Taim atau Adram, Ta ya mim al Adram, alif lam hamzah dan ra mim, kan ada di situ, silakan catat. Ya, orang tua Fihr bin Malik, Laila binti Al Haris Kinanah, kerabat Muharib. Al Haris Asad Auf Jaul Lib, itu lelaki, Jandalah perempuan. Ghalib bin Fihr, ya, adalah kakek canggah ke-9 dari Nabi Muhammad SAW. Silsilah lengkapnya adalah Ghalib bin Fihr bin Malik bin Ad-Dahr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Murrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kalau Ghalib sampai Adnan, ya, segitu tuh tadi, ya. Gitu. Ayah Ghalib adalah Fihr, ya sudah kita bahas itu. Ibu Ghalib adalah Laila binti Al-Harith bin Sa'ad bin Huzail bin Mudrikah. Dan saudara lakinya Muharib, Al-Harith, Asad, Auf, Jaun dan lain-lain. Begitu bangganya kita mempunyai Nabi yang silsilahnya jelas, bukan orang gak jelas. Kita coba, di sini ada yang sampai kakek yang ketiga, 4, ada, sama hafal, penciptaan. Misalkan saya dari A, B, C. Antum, dan coba sebutkan, hafal kan? Silakan, Ustaz. 4 ya? 5. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Dan yang lain berani menyebutkan asapnya? Kalau saya nih, kalau benar saya pernah dapat bukunya tapi hilang. Tapi kita sedang cari, ya. Saya Abdurrahim bin Ayub bin Aib bin Imam bin Rashid bin Rito. 6. Wallahu a'lam. Karena kalau misalkan salah ya kita mohon maaf. Kita bukan enggak terkena hadis. Orang siapa yang menasabkan pada orang lain, la'anatullah
wal malaika wan nas ajma'in. Jangan sampai, maka hati-hati. Lebih baik bilang nggak tahu kalau memang nggak tahu ya. Kalau kami udah dapat bukunya sudah dicatat, ya. Jadi kalau Ustaz Jun, Ustaz Asad, ya, Asad, bin Ibrahim, bin Ayub, bin Aib, bin Imam, bin Rasid, bin Ridho, itu sudah kita balikan lagi itu silsilah itu. Ya, kita punya keluarga dari di Kerawang ulama, ya, ulama Nahdlatul Ulama, gitu. Ya, kitabnya banyak. Ya, 6 kalau Ustaz Asad atau Ustaz Jun. Nah itu dicatat terus, dijaga. Mulai sekarang kamu kalau nggak punya, catat dari bapak kamu. Tanya bapak, ayah, kakek saya siapa kayak ini? Catat, kamu aja. Mulai dari kamu, karena kamu orang talabul ilmi. Jangan seperti orang awam. Coba Rasulullah sampai Adam, walaupun diperselisihkan, nggak apa-apa bilang saya diperselisihkannya di sini. Ya boleh gitu nanti, tapi disebut boleh. Jadi disebut. Ya, ada lagi yang bisa nyebutin seperti Ustaz? Ada? Mana ini? Kamu, Zaki. Indahkan nasbun. Kamu punya nasab? Zaki. Assalamualaikum. Hayakallah. Kamu ada kan bahasa lama kamu. Hafal? Coba sebutin. Coba kurang keras. Seharusnya ada ini. Zaki bin Faisal bin bahasa lama 3 dong. Masya Allah. Biasanya orang Arab ini bisa sampai 5, 6, 7. Ya nggak apa-apa Zaki, masih ada. Ya begitu. Orang Arab paling saya ketemu orang awamnya saja hafal 5 sampai 6. Dan dia bukan hafal bapak-bapaknya doang. Dia kalau ketemu itu siapa itu? Oh itu ini. Bin ini, bin A, bin C, bin D. Oh kita ketemunya di sini nih, di kakek yang segini begitu. Dan sekarang Ustaz baru ditelepon sama seorang dari Australia, teman dekat. Dia dapat warisan, ya insya Allah doakan, sekitar tanah luas di Yaman. Kalau dia dapat gol nih, Ustaz udah itu. Kalau tanah itu karena minyak, sumber minyak. Kalau tanah itu 1 juta di semeter, dia dapat 2,5 triliun. Mendekat, ya mudah-mudahan pesantren ini kebagian. Dan biasa nonton jauh, ya 2, itu kalau 1 juta semeter di Yaman. Ada pelangnya, tanah ini milik Fulan bin Fulan. Ada sertifikatnya. Saudi ingin beli, ya perusahaan minyak Saudi dan Amerika ingin beli dan ingin diolah. Wallahu a'lam. Begitu manfaatnya. Ada utusan datang ke dia, siapa saja paman kita sebutin, dia hafal banyak ini. Itu gunanya hafal nasab. Jadi warisan nggak tercecer. Oh dia bulan, oh dia dapat tuh bulan. Oh dia nggak dapat, dia bedanya di sini gitu. Sama-sama satu marga, saya tanya, Fulan dapat nggak? Oh enggak sah, beda kakeknya. Kami yang dapat yang dari kakek sini, nah begitu kan. Padahal sama tuh, berarti bahasa lama nih, sama-sama bahasa lama, tapi bahasa lama yang satu gak dapet, karena kakeknya beda. Ini terlalu cepet nih, kalau diganti bahasa lamanya. Pas ngomong sejauh itu, wallahu a'lam. Ini manfaatnya nasab. Antum talabul ilmi mulai dari diri antum ya, anak-anakku sekalian, catat diri kamu. Bukan untuk sok-sokan, bukan untuk bangga-banggaan. Ini hukum Allah yang dilestarikan oleh orang Arab. Orang Arab hafal, ya, mereka kekuatan hafalnya. Misalkan ada seorang punya pembantu Badui Arab, terus dia pesan sama tuannya mau pergi dan pesan, kalau ada tamu tolong diikat ya, siapa namanya, urusannya apa, dan katakan begini seperti apa yang saya ajarkan. Benar. Begitu ada tamu, ini Arabnya bilang tuan saya pergi, dia pesan seperti ini, A, B, C, D, E, F, G, hafal. Lalu tuan siapa? Saya ini sampai berapa turunan keperluannya ini, hafal. Lalu tuannya datang, ada datang, iya siapa? Fulan bin 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 Fulan. Ya,
Apa pesannya? Pesannya ini A, B, C, D begitu. Itu kekuatan orang-orang Arab, ya, daya hafal yang kuat. Ya, kalau kita catat, ya, pesan makanan aja nggak dicatat, lupa. Yang minta rendang dikasih opor ayam. Ya, itu kelemahan kita. Ya, beda. Baik. Lalu kita mau lihat siapa? Tadi siapa? Ghalib ya. Sekarang kita mau lihat Muharib. Muharib juga saya masih ngambil dari yang paling mudah, itu Wikipedia. Tapi insya Allah saya akan usahakan cari dari sumber-sumber yang kuat. Ya, Banu Muharib. Ya, mim ha bertas bermad roba. Ya, ini was Arab tribe during the Islamic Prophet Muhammad SAW era. Ini adalah Arab tribe ya, sama seperti yang tadi. Saya nggak dapatkan yang Indonesia. During the invasion of the Amr Muhammad ordered a military raid against them. Ya. Pada saat penyerangan Tri Amr, ya, diperintahkan invasi, yaitu penyerangan. Ini kelompok-kelompok ini sering perang. Nanti kalau kita akan saksikan peperangan Bani, sama-sama turunan Nabi, ya, sama-sama kakek Nabi, tapi berperang dalam rangka merebut kembali Mekah atau Ka'bah atau Mekah, ya, gitu. He ordered his men to raid the Banu Muharib and Banu Thalaba tribe after he received intelligence that they were allegedly going to raid the outskirts of Madinah. Jadi kadang-kadang peperangan itu biasanya merebut tempat-tempat yang strategis, sama sampai sekarang. Ya, ingin ngambil Mekah, ingin ngambil Madinah, pelan-pelan masuk. Ya gitu. Nah, kita nggak perpanjang ya, yang jelas mereka ada perperangan ini Muharib. Lalu turun dari Ghalib, balik ke Ghalib. Ghalib mempunyai anak buah, yaitu Taim dan ya, Al-Adram. Tayanim, Al-Adram tadi saya sudah bacakan, dan Lu'ay, yang akan melahirkan Nabi adalah Lu'ay. Ya, tapi kita lihat Taim, ya Taim juga sedikit, saya sudah banyak cari, masih nggak dapat. Ya, di beberapa tempat, ya, sedikit sekali. Yang ada Bani Taim. Bani Taim bahasa Arab ya, adalah suatu klan bagian dari suku Quraisy yang menetap di Mekah pada masa awal penyebaran Islam. Bani Taim ini adalah keturunan dari Taim bin Murrah. Benar ya? Dari Taim bin Murrah. Yang kita lakukan juga adalah terlalu sedikit sumber Ghalib ini ya. Ka'ab bin Lu'ay. Ya, Ka'ab bin Lu'ay ini kakek keberapa Nabi? Ya, Ka'ab Ba. Ada Amir. Kalian Ka'abnya saja karena waktunya. Ya. Amr bin Lu'ay juga ada. Coba kita baca sedikit. Terdapat perbedaannya. Amr bin Lu'ay adalah seorang pemimpin klan Bani Khuza'ah pada masa Arab pra-Islam. Ini sebelum Islam. Dia adalah orang pertama yang membawa ajaran paganisme. Kita ingat seorang yang membawa berhala, yaitu Hubal dari Syam, karena dia orang kaya, dia berdagang ke Syam, lalu dia lihat pasar. Lihat Tuhan dijual pasar berhala. Dia lihat ada berhala besar Hubal, yaitu bentuk manusia dari tanahnya dari batu mulia, tangannya patah diganti dengan emas kalau nggak salah. Dibawa pulang untuk sesembahan dengan tawaran sales berhala.
Bapak Tuhan, ini berhala-berhala yang akan bawa silahkan. Kalau kita minta ujian kepada Allah melalui orang-orang ini, itu begitu. Ya bukan langsung nyembah mereka. Salesnya memang gitu. Kalau kita minta melalui berhala ini, hujan cepat turun. Orang-orang perlu sekali hujan. Ya, ini dia, Lu'aini, Amr bin Lu'aini. Ya. Dia adalah orang pertama yang bawa ajaran paganisme ke Mekah dan menyebarkannya ke seluruh jazirah. Siksaannya apa? Dia akan menyeret-nyeret ususnya, perisi perutnya di neraka sambil berjalan. Coba bayangkan, nggak mati-mati, nyeret usus. Tuh seremnya. Terdapat perbedaan pendapat di antara ahli Arab tarikh mengenai silsilah Amr bin Lu'aini. Sebagian menyebutkan sebagai Amr bin Lu'aini Rabi'ah bin Al-Harithah bin Amr Muzakiyah dari Bani Azad, termasuk Arab Qahtaniyah. Sebagian lagi menyebutkan sebagai Amr bin Lu'aini bin Qama'ah bin Khandaq dari Bani Mudar yang termasuk Arab An-Naniyah. Wallahu a'lam. Menurut sejarah Arab awal, mayoritas bangsa Arab sudah sejak lama mengikuti dakwah Ismail, yaitu tatkala ia menyeru pada agama bapaknya Ibrahim yang pada dasarnya menyembah kepada Allah. Jadi bangsa Arab itu terjaga akidahnya karena yang percaya dengan Rabb itu Allah satu, Esa itu yang bertauhid, yaitu Ibrahim, Ismail dan seluruh turunannya. Tapi ada penyimpangan dimulai dari Lu'aini. Makanya kalau ayat bilang walain sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Ada orang Islam enggak paham, mana mungkin orang musyrik kok bertauhid. Tauhidnya tauhid rububiyah. Mereka percaya, makanya Allah utus Nabi Muhammad di daerah di padang pasir yang manusia-manusianya sudah percaya tauhid rububiyah. Tinggal membawa mereka pada tauhid uluhiyah dan asma wa sifat. Begitu. Tapi ada orang bawa ini bagi ini trinitas. La haula wala quwwata illa billah. Jahil. Tapi ngakunya ulama. Pembagian ini boleh ada, boleh tidak. Enggak usah nyebut tauhid rububiyah, asma wa sifat. Enggak usah. Yang penting ayat-ayatnya itu. Ya. Walain sa'altahu man khalaqas samawati wal ard. Ini tentang rububiyahnya Allah. Khalaq, mudabbir, mengatur, pemelihara, ya, rububiyah. Nanti uluhiyah dibawalah orang-orang ini karena sudah syirik. Rasulullah mengembalikan. Kemarin di Al-Balad ada pertanyaan, ya karena banyak sekali kakek-kakek Nabi jasanya banyak sekali. Nah, yang kita pernah baca di sini menyembelih 100.000, ya kalau nggak salah ya 10.000 atau 10.000 mungkin. Hewan untuk para jemaah haji, membelikan pakaian ribuan untuk jemaah haji, tapi syirik begitu. Sampai Aisyah bertanya ya tentang salah satu Judan kalau nggak salah, apakah dia bagaimana ya Rasulullah di akhirat karena dia masih makan para hujaj. Ya bukan 1.000, ini puluhan ribu sampai 100.000 setiap tahun. Ya tidak, dia masuk neraka karena dia tidak pernah, ya makna hadis tidak pernah berdoa ya Rabbi fili, ya Rabbi fili, ya yakumul hisab, ya Allah ampunkan aku atau yang salahku di hari pembalasan nanti. Itu jawaban langsung dari Nabi. Jadi kalau usah pertanyaan kemarin seperti itu. Gimana kalau kakek itu Abu Thalib, Abdul Muttalib, Abu Thalib, ya udah urusannya dia. Ada yang nggak pernah dapat
penjelasan tentang Nabi Muhammad SAW, tentang tauhid. Ada yang sudah dapat tapi menyimpang. Ya, pokoknya siapa yang berpendapat harus menghadirkan dalil. Lihat nih, Amr bin Lu'ay adalah seorang pemimpin Bani Khuza'ah menurut Ibnu Hisham. Dia dibesarkan sebagai orang yang suka berbijak, ya, berbuat bijak, mengeluarkan sedekah dan hormat terhadap urusan-urusan agama, sehingga semua orang mencintainya. Dan kita sudah bahas ini, kita lewatkan saja. Itu tadi siapa? Lu'ay, Amir, gitu. Amr bin Ka'ab. Ka'ab yang di situ ada Nabi nanti. Ka'ab punya anak 3, Usais, Murrah, dan Adi. Tiga-tiganya susah dicari. Ka'ab bin Lu'ay, ya, Ka'ab bin Lu'ay dikenal ya leluhur Nabi, ya. Berbagai suku Quraisy, suami istri Wasiyah binti Syaiban, anak Murrah bin Ka'ab, ya, Adi bin Ka'ab, Usaisah bin Ka'ab. Jadi Ka'ab punya 3 anak, sama di sini Usais, Murrah, dan Adi. Yang menurunkan Nabi nanti Murrah, ya, anak Murrah bin Ka'ab, Adi bin Ka'ab, dan Usais bin Ka'ab. Susah mencari Usais. Orang tua Lu'ay bin Ghalib, ya, orang tuanya Lu'ay bin Ghalib tadi itu, Lu'ay, ya. Mawiyah binti Ka'ab, ibunya. Kerabat, ya, Amir sama sekandung. Auf, Uzaimah, Sa'ad, seayah. Jadi ada saya ibu kandung, seayah kandung, ada yang seayah saja. Biasa itu, ya. Semua dicatat. Kalau antum punya sertifikat dicatat, jangan dihapus. Itu turunan ayah antum, dia punya istri berapa, dicatat semua, ya. Begitu. Takutnya antum nikah dengan anaknya ayah. Boleh nggak satu bapak nikah? Nggak boleh, haram. Ya, itu gunanya mencatat. Nggak tahu antum nikah sama saudara antum, itu bapak, adik antum atau kakak antum, nggak boleh. Itu gunanya mencatat. Ya, begitu. Panjang nih. Ayah Ka'ab adalah Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Kinana. Sedangkan ibunya ada Mawiyah binti Ka'ab bin Al-Qaim bin Sayyid, ya, bin Sayyid Allah bin Asad dari Bani Khuza'ah. Ya, ini secara masalah panjang dia, bagus ini. Ya, Ka'ab adalah seorang pemimpin yang dihormati oleh kaumnya. Ia sering berkhutbah. Ya, jadi dari turunan Nabi mulia-mulia. Dia sering berkhutbah dan bahkan tercatat syair-syairnya. Ya, kalau kita terjun ke diwan, ya, diwan syair-syair, saya dapatkan syair Abu Thalib, satu buku kecil beberapa halaman. Ya, saya baca melalui terjemahan, bagus sekali. Ya, Abu Thalib, paman Nabi itu memikirkan, aku bangun tengah malam, aku memikirkan anak ini. Betapa jahatnya mereka kepada ponakanku. Yang gitu, syairnya. Dicatat, dikumpulkan satu buku, disusun, disimpan, ya, jadi diwan Abu Thalib. Ya, dia sedih Nabi Muhammad dimusuhi pada ponakannya. Ya, dia karena seorang penyair, dia tulis syair. Syair itu disimpan sampai sekarang. Ya, makanya belajar bahasa Arab dari muda. Nanti kamu akan melanglang buana, apa yang kamu baca kamu bisa baca. Ya, apa saja kitab, terutama tauhid, manhaj, Quran, sunnah, sirah, habis itu perdalam tauhid, manhaj, ibadah yang benar, ya. Setelah itu akhlak, pelajari. Setelah itu boleh, ya. Kalau bosan, ambil sejarah, ambil ini, ambil syair, boleh silakan. Tapi dapatkan dulu bahasa Arab, pastikan kamu keluar dari Umar sudah bisa bahasa Arab yang bagus. Ya, begitu.
Murrah sudah, Husais, Ka'ab sudah. Ka'ab itu mempunyai anak Husais, Murrah dan Adi. Tiga-tiganya susah dicari. Menurut saya, mungkin ulama muda. Tapi saya sudah berusaha semampu saya saja. Ya, Husais ini nyerah ya. AI juga nggak dapat. Saya Al-Jami saya tanya Al-Jami nggak keluar juga kitabnya. Kebanyakan turunannya, ya, turunan dari Husais, ya, Husais sama, sangat sedikit. Ada di sini bahasa Inggris saya dapat, ya, sama tapi. Bahkan dibilang dia there is no strong standalone live biography of Husais in the search digital classical sources. Tidak ada yang catatan yang kuat tentang Husais, ya, pada saat kami menyalin. Yang apa-apa. Nanti aku kalau mampu ya kita diskusi di luar kajian, mudah-mudahan bisa menambah kekayaan. Ya, saya tertarik dengan sejarah terutama hal-hal ini yang menarik. Ya. Murrah, Husais lalu Murrah. Dari Murrah turunan Nabi ini dari sini, dari Murrah. Jadi ada tiga, Husais, Murrah, Adi. Turunan Nabi dari Murrah, dari pertengahan. Ya, Murrah, mim ra ta marbutah. Ya, ada di sini sedikit dikenal ya luhur ya. Suami atau istrinya Hindun binti Surair, Asma binti Adi, anak Kilab bin Murrah. Murrah punya anak berapa? 3, Makhzum, Tayyib dan Kilab. Ada benar di sini. Orang tua Lu'ay, benar kan? Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Terus kan? Anak tuh Murrah Taim bin Murrah. Terus Yakazah, di sini nggak ada Yakazah. Orang tua Ka'ab bin Lu'ay, Wasyah binti Syaiban. Ya, kerabat Adi bin Ka'ab. Adi bin Ka'ab. Ini beda lagi. Gitu. Murrah bin Ka'ab, ya, bin Lu'ay adalah seorang tokoh Bani Quraisy. Ia adalah kakek canggah tingkat 6. Kakek langsung canggah tingkat 6. Di sini dibilang seperti itu. Canggah itu langsung ya, bukan yang samping saya, langsung begitu. Ya, tapi tingkat 6. Dari Nabi Muhammad SAW, serta adalah nenek moyang atas keempat kakek nenek kandungnya. Ia merupakan tokoh pemberani yang disegani, yang sering dimintai pendapat atas berbagai permasalahan oleh kaumnya. Nama Murrah dalam bahasa Arab berarti pahit. Ya, qulil haqqa walau kana murrah, pahit. Ada nama-nama yang emang seperti nanti ada nama Kilab, itu anjing. Orang Arab bikin nama, ya nanti kita jelaskan. Orang Arab membuat nama untuk musuhnya, misalkan Asad atau Usama. Ya, Urwah itu singa, Haidar. Aku dinamakan diriku Haidar, singa hutan yang lapar, yang jalan. Agar musuh takut waktu di peperangan, ya misalkan lagi perang nih, kalau namanya Hello Kitty kan nggak asik, ya lagi perang seru-serunya atau anaknya namanya Hello Kitty, tembak itu nggak bagus. Makanya jangan namakan anak antum Hello Kitty ya. Walaupun masih ada yang punya boneka Hello Kitty, tunjuk tangan, dan malu-malu. Kapan bisa dibuang? Kamu jadi pejuang yang masih tidur. Mama, mana boneka saya yang masih kecil? Udah buang itu. Kasih sama adik. Ada yang masih tidur pakai boneka? Enggak kan? Maco, Masya Allah. Rijal. Begitu. Ini orang Arab tuh gitu, namanya Asad.
perang. Ya Ali, ya Haidara, lawan itu. Mubarrazah, duel. Begitu. Ini orang Arab, orang-orang mulia, berani. Ya, begitu. Coba ini, Murrah bin Ka'ab memiliki anak bernama Kilab. Ya, Kilab ini sering berburu pakai anjing, maka dinamakan Kilab, anjing. Bayangkan kalau ada anak kita namanya anjing. Kenapa kamu namakan anjing? Nah, saya suka berburu, ya. Jadi ini kacau kalau kita jangan ikut-ikut, jangan nyeplak ke Arab-Araban, padahal nggak diterima, nggak boleh. Ya, panjang dia, bagus. Murrah bin Ka'ab juga merupakan penggali sumur Ar-Rawa yang terletak tak jauh dari padang Arafah yang pernah digunakan oleh suku Quraisy sebelum mereka dipersatukan oleh Quraisy, ya, Qusay bin Kilab, dan kemudian tinggal di kota Makkah, ya. Ini Murrah bin Ka'ab. Murrah lah, dari mula lahir. Kalau Adi saya belum dapatkan juga Adi, ya. Adi bin Ka'ab. Adi bin Ka'ab ada sedikit saya ambil dari mungkin Al-Jami di sini. Ya, Adi bin Ka'ab bin Luhai Al-Quraisy Al-Qadaf diperkirakan lahir pada awal abad ke-5 Masehi. 5 Masehi itu. Lima Masehi ya. Gitu. Adalah leluhur suku Adawiyin dari Bani Kindab di Mekah Al-Mukarramah. Ia hidup sekitar tahun 400 Masehi hingga sekitar 490 Masehi. Jadi mulai 92. Dan dia dianggap sebagai pendiri cabang Adawiyin dalam garis keturunan Bani Kindab Quraisy. Adi berasal dari keluarga Ka'ab bin Luhai, ayahnya Ka'ab bin Luhai bin Walid dan lain-lain. Ke atasnya seperti itu. Adi memiliki dua saudara saya, yaitu Murrah, ya tadi itu kesampingnya Murrah yang menurunkan Nabi SAW, dan Usais bin Ka'ab. Ya. Dari anak-anak yang dikenal adalah Waid bin Ali bin Ka'ab. Disebutkan bahwa Adi bin Ka'ab merupakan titik awal bagi garis keturunan Adawiyin yang melahirkan banyak tokoh besar dalam sejarah Islam. Di antaranya Umar Al-Faruq bin Al-Khattab Al-Adawi Al-Quraisy Al-Kindafi, yang khalifah kaum muslimin. Pernah Umar digebukin baru masuk Islam, dia cari orang yang bisa ngumumin. Ya, siapa yang jago ngumumin di sini? Dia datang ke rumah orang itu lalu bilang Umar sudah masuk Islam. Lalu diumumin, wahai kaum Maka Umar sudah murtad. Salah kamu, bukan murtad, saya masuk Islam. Bilang seperti itu, begitu. Itu keberanian Umar. Yang lain ngumpet-ngumpet, dia langsung. Sejak itu dari pagi sampai sore digebukin berantem. Umar berantem sama banyak orang itu. Bayangkan. Dan belum ada yang kalah sampai sore, sampai orang tua lewat, kakek-kakek. Ada apa kamu? Itu bin Adi itu. Nanti kaumnya akan nyerang kita, gitu. Satu orang, tapi backingannya dia punya kaum yang mau Islam, mau kafir, mau apa ditolong. Itu Arab seperti itu. Ya, kaumnya mungkin belum Islam, tapi lihat ini turunan bin Adi itu, hati-hati. Akhirnya bubar, tahu sadar ini Umar bin Adi, ya turunan termulia. Jumpa Rasulullah di kakek yang keberapa, bubar, selamatlah Umar, alhamdulillah. Ya, ini Adi. Jadi Umar bersaudara dengan Rasulullah di Murrah, karena Adi bersaudara dengan Murrah dan Husaysh. Sedangkan Murrah mempunyai turunan nanti, yaitu 3. Ya. Sebelum ke Murrah kita Husaysh. Husaysh punya anak Syam, Jumah. Kita nggak dapatkan biografi Syam dan Jumah, tapi kita dapatkan Bani Syam. Ya, begitu.
Abdullah bin Zabasani, ya, tokoh sahabat Nabi dan utusan Nabi Amr bin Asbami ya begitu. Nah, ini masih turunannya. Di masa Rasul tugas Bani Sam dalam mengurus harta yang dikumpulkan kepentingan rumah suci dan ibadah di kota Mekah. Bani Sam menggali sebuah sumur di kota Mekah, yaitu sumur Al-Ghamar atau disebut juga sumur Al-As bin Wa'il. Ya, mereka punya tugas masing-masing. Ini Bani Syam, ya. Bani Jumah. Bani Jumah juga nama kalian berasal dari nama Jumah bin Amr bin Hushais. Ya, ini kan dari Hushais lahirlah Bani Jumah. Di masa Rasul juga Bani Jumah adalah mengurus penyelesaian sengketa antara klan-klan Quraisy melalui pengundian nasib, pengenalan panah. Ya, Bani Jumah adalah penggali sebuah sumur di kota Mekah, yaitu sumur As-Sunbulah atau disebut juga sumur Khalaf. Ya, begitu. Tokoh dari Bani Jumah, Sa'id bin Amir al-Jumahi, sahabat Nabi. Uthman bin Maz'un. Ingat Uthman bin Maz'un siapa? Sahabat Nabi yang hijrah pertama ke Habasyah. Ya, namanya Uthman bin Maz'un. Hijrah ke Habasyah pertama. Umayyah bin Khalaf, pemimpin Bani Jumah. Ubay bin Khalaf, saudara Umayyah. Qudamah bin Maz'un, saudara Utsman bin Maz'un. Umayyah bin Wahab, sahabat Nabi. Wahab bin Umayyah, putra Umayyah. Safwan bin Umayyah, putra Umayyah. Banyak. Ya, begitulah sejarah nikmatnya, saling berhubungan. Lalu kita ke Murrah. Murrah ada 3 anak, yaitu Makhzum, Tayyib dan Kilab. Dan dari Kilab ini lahir Rasulullah nanti, ya, turunannya Rasulullah. Ya, Makhzum kita dapatkan di sini, ya, Bani Makhzum, ya, adalah suatu klan bagian dari suku Quraisy sama seperti yang lainnya. Kita nggak baca lagi. Ya, Murrah juga ada banyak dan Bani Asad dan lain-lain, ya. Beberapa tokoh terkenal dari Bani Makhzum antara lain Amr bin Hisham atau dikenal dengan nama Abu Jahal. Abu Jahal dari sini, ya, Bani Makhzum. Al-As bin Hisham, saudara Abu Jahal. Al-Walid bin Al-Mughirah, tokoh senior Bani Makhzum. Al-Arqam bin dan lain-lain, banyak sekali. Ya. Lalu Taim, ya, Taim, Tayyamim, ya, Taim saya dapatkan sedikit juga, ya. Bahkan saya nggak dapatkan di sini. Ya, Taim. Di sini Taim saya dapatkan di Al-Jami. Ya, dijelaskan di sinilah, ya. Fahaza abi min baiti Tayyib bin Murrah. Ya. Ila madadin min Hashimin yughri'un najam. Ya. Inilah ayahku, berasal dari keluarga Taim bin Murrah, ya. Sampai pada keluarga terhormat dari Hashim yang menjulang setinggi bintang. Mereka kagum dengan kakek-kakeknya, ya. Kalau nggak bohong, boleh dipuji seperti itu. Seperti ini menulis tentang ayah, tentang turunannya. Namun inilah bukan puisi pujian semata, melainkan akhlaknya sendiri yang merupakan mutiara yang membentuk baginya unta yang indah. Banyak syair panjang sekali, saya bacakan terjemahannya. Ia menggambarkan orbit langit dan aku menempuh gelombang besar di atas orbit lain. Seakan-akan ia bergerak perlahan seperti kalajengking yang melata. Mungkin terjemahannya kurang enak, ya. Tapi kalau aslinya bahasa Arab walaupun sedikit, walaupun kita nggak paham, kita akan ada kesan itu syair. Kadang pula ia bagaikan istana megah di puncak lautan yang menanjak dari ombak menjadi menara tinggi yang berkilau. Ya, indah, ya. Tajuzu 'alal 'allati hasnan wa qurdada. Intonasi baca syair enggak para talibul ilmi paham itu caranya. Ya, wa tarzim hinan fi hatta ka'annaha mudhikal mubaki. Yang syekh yang paling sering baca syair dan indah itu Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini rahimahullah. Saya senang, ya. Beliau
beliau banyak hafal syair. Dan antum boleh mempelajari syair-syair nanti setelah Quran, hadis, ya boleh hiburannya dengan syair. Syair itu bisa menghidupkan hati yang gersang selain ayat Quran, karena cari syair yang Islami, ya. Kebodohan orang yang memerintah manusia membuatku menangis, dan buruknya perbuatan mereka terhadap manusia pun membuatku menangis. Ya coba, bagus kan ini? Ya. Apa tuh? Hamkul ula yahkumunan nasa yubkini. Ya. Kebodohan pemimpin itu membuatku menangis. Begitu. Wasu'u fi'lihim fin nasi yubkini. Buruknya amalan para pemimpin yang bodoh ini membuat aku menangis. Ya. Nah, zaman-zaman ini terbukti kalau ada pemimpin yang bodoh memang membuat kita kesel, capek. Ya dipimpin sama orang bodoh, ya. Tapi nggak boleh berontak. Ini saya bacakan saya nggak ada tujuan apa-apa. Ya gitu. Wallahu a'lam. Itu bagus sekali dari tadi siapa? Sekarang bin Murad, Makhzum, Taib, Kilab. Kilab saya nggak dapatkan. Oh ya, dapat di sini. Kilab. Kilab yaitu sama. Kilab istrinya Fatimah binti Sa'ad bin Sayal, anak Zura bin Kilab, Qusay bin Kilab, orang tua Murrah bin Kilab. Ya orang tuanya Murrah kan, bin Ka'ab bin Kilab. Hindun bin Surail itu ibunya. Kerabat Taim tadi, Taim bin Murrah, Yaqaza bin Murrah. Gitu. Kedua orang tua Kilab adalah keturunan Ibrahim melalui anaknya Ismail, dan menelusuri garis keturunan mereka kembali ke Fihr bin Malik. Nenek moyang Bani Quraisy adalah anak dari Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik dari istri pertamanya Hindun binti Surail bin Haris bin Tha'labah bin Fihr bin Malik. Kilab memiliki dua saudara saya, Taim dan Murrah, ya. Kilab yang menurunkan Nabi ini, Taim dan Murrah, dia sejajar ini, ya. Telah menikah dengan Fatimah binti Sa'ad bin Sayyar yang telah melahirkan baginya dua orang putra. Putra sulungnya bernama Zuhra, benar nggak? Ya, dua yang dicatat oleh Ustaz di sini, Zuhra dan Qusay. Qusay panjang, silakan tuh baca halaman 254. Saya udah bacakan di video yang lalu 2 halaman, ya, sampai 3 halaman. Silakan baca sendiri. Qusay bin Kilab. Coba ditampilkan di screen 254 tentang Qusay, footnote nomor 14. Gitu. Yaitu penjaga Ka'bah pertama dari kaum Bani Quraisy setelah kematiannya. Ya, setelah kematiannya istrinya menikah lagi dengan Rabi'ah bin Aram dari suku Bani Uzra. Kilab tahu nggak artinya? Kilab anjing, ya. Tapi mulia, turunan Nabi di sini, ya. Karena kenapa dinamakan kilab? Karena dia sering berburu dengan anjing, ya, begitu. Terus hukum menamakan itu seperti tadi yang telah saya bacakan, ya, telah saya ceritakan. Bahwa orang Arab menamakan, ya, kami namakan anak kami untuk musuh-musuh kami, begitu. Pedang, ya, singa, macan, kuda liar, mungkin gitu. Agar di dalam peperangan itu kelihatan banget garamnya, gitu. Dan ini tidak itu apa, mereka biasa mendengar itu zib, ya. Nah, Kilab juga gitu, masuk padanya. Ya, demikian sudah
1 jam 16 menit, maaf saya keasyikan. Semoga antum meridhoi kelebihan waktunya karena untuk ilmu. Dan saya mohon maaf jika penjelasan ini kemana-mana, tapi saya hanya berusaha untuk memberi kecintaan, rasa cinta kita pada keluarga Nabi, walaupun mungkin ya mereka bukan orang Muslim, orang yang bertauhid. Artinya kalau mereka mati dalam keadaan tidak bertauhid, ya hukumnya tetap musyrik, ya. 3 ahli kitab dan musyrik, ya. Nah nanti ada orang-orang yang exception, yaitu orang diperkecualikan. Dalam sunnah Nabi Daud hadis itu ada, di mana orang-orang yang tidak pernah mendapat hidayah dan lain-lain, cacat di hutan, nggak pernah dengar Islam, itu akan dipanggil oleh Allah dan disuruh masuk neraka. Yang masuk maka neraka dingin, yang tidak masuk maka dia akan masuk neraka sungguhan. Ya, karena di situ ada hadis mengatakan, aku perintahkan kamu langsung saja, kamu nolak, apalagi sekedar utusanku, begitu. Atau mungkin ada nanti utusan khusus untuk mereka, utusan ini menyuruh mereka cebur ke neraka. Yang nyebur neraka jadi dingin. Sebagaimana Nabi Ibrahim rela diceburkan api jadi dingin. Ya, sebagaimana Dajjal punya neraka dan surga. Surganya Dajjal, nerakanya Allah. Nerakanya Dajjal, surganya Allah nanti. Orang-orang dibakar sama Dajjal, dibunuh, disiksa dan lain-lain, insyaallah dapat jannahnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja kasih yang belum dapat, terserah. Yang paling rajin silahkan. Jazakallah.